Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang beberapa analisis perhitungan pada rangkaian penyearah dioda. Jadi yang pertama, kita akan mencoba untuk membahas tentang rangkaian penyearah setengah gelombang, ya. Oke, kita akan mencoba memberikan analisis perhitungan dan nanti kita akan coba jalankan simulasinya. Baik, yang pertama ini adalah contoh skema rangkaian penyearah setengah gelombang menggunakan satu buah dioda. Ingat, di sini kita menggunakan sumber AC yang diturunkan menggunakan trafo. Nah, ada beberapa hal yang mungkin saya jelaskan. Yang pertama, kebetulan saya menggunakan sumbernya adalah berupa VRMS, ya. Sehingga ketika kita mempunyai perbandingan, misalkan trafo ini adalah 10:1, misalkan, ya, 10:1, ketika saya punya masukan, misalkan di sini adalah 100, ya, 100 volt RMS, misalkan, maka di sini, ya, di sekunder trafonya tegangannya adalah sebesar 10 volt dalam bentuk VRMS. Ya, itu yang perlu kita ketahui. Nah, nanti pada saat kita menggambarkan bentuk gelombang, ada beberapa penjelasan yang nanti bisa memberikan kita pemahaman tentang perbedaan antara VP dengan VRMS. Baik, dioda ini mendapatkan masukan dari tegangan sekunder trafo 10 volt RMS. Jadi saya tuliskan di sini VRMS untuk input, ya. Input ini dimaksudkan adalah input rangkaian penyearah, ya, adalah sebesar 10 volt, ya. Kemudian kalau kita ingin membandingkan antara VRMS terhadap VP, karena nanti kita menggambarkan kurva gelombang, kita nanti yang kita harapkan, ya, bentuk gelombangnya nanti kan seperti ini. Oke, saya coba kasih warna yang berbeda. Ya, karena setengah gelombang, ya, bentuknya seperti ini. Ya. Ya. Nah, di sini nanti ada istilah nanti VP, ya, V puncaknya. Nah, kalau itu nanti negatif ada di sini, ya, 0 ada di sini, ya. Itu kurva nanti dimunculkan di osiloskopnya, ya. Oke, saya kembalikan lagi. Baik, saya lanjutkan. Nah, kita punya satu ketentuan bahwa yang namanya VRMS, ya, itu adalah sama dengan VP dikalikan 0,707. Nah, ini juga satu ketentuan yang terkait dengan nilai setengah akar 2, ya. Nanti itu ada penjelasannya sendiri. Nah, di sini kita bisa dapatkan, ya, bahwa VP sama dengan, ya, VRMS per 0,707. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 10 volt dibagi 0,707. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah kalau kita hitung, ya, sekitar 14, kita pakai belakang angka 2 digit aja. 14,14 volt. Ya. Ya, inilah VP, ya. Jadi kalau kita bicara dari sisi titik A ini, ya, bentuk gelombangnya, ya, ya, karena ini masih AC, ya, sinus. Nah, tingginya di sini VP-nya adalah sama dengan 14,14 volt, ya. Di sini nilainya adalah, ya, 14,14 volt. Nah, di sisi negatifnya juga sama, ya. Di sisi negatifnya nanti juga sama. Cuma nilainya adalah min
min VP ya. Di sini adalah min VP. Itu dari sisi input rangkaian. Nah, kemudian untuk bisa mendapatkan output rangkaiannya, ingat bahwa yang namanya rangkaian dioda seperti ini fungsinya adalah sebagai penyara. Ada dua siklus. Yang pertama adalah siklus positif di sini. Ingat, dioda ini adalah menghantarkan arus searah. Ya. Dia akan menuju ke potensial yang lebih rendah. Ya, di saat siklus positif ini, ya, dioda akan menghantarkan arus. Sehingga nilainya di sini akan muncul, tegangannya akan muncul nilai VP. Ya, yang ini. Ya. Nah, kemudian di saat reverse, ya, bisa ganti warnanya. Di saat reverse, di saat di sini negatif, di sini positif, ya, ya dioda ini reverse. Dia tidak bisa menghantarkan arus. Ya, sehingga di sini nanti hasilnya adalah 0. Ya, tidak ada arus yang dilewatkan. Ingat di sini kurva Y ini bisa berupa arus atau tegangan ya. Jadi dia bisa berupa tegangan ataupun arus. Nah, di sini dia tidak ada yang dilewatkan. Jadi 0 nilainya. Nah, itu siklus kedua atau siklus negatif. Nah, yang kita ambil di sini adalah setengah siklusnya karena dia naik ya sampai nanti nilai VP kemudian dia turun. Nah, di sini pertanyaannya muncul, adakah selisih antara VP di sisi input dengan VP di sisi output ya? Ini adalah input, ini adalah output. Ya. Ya, ini adalah yang titik A ya, yang B itu di sini ya. Oke. Nah, adakah selisihnya? Ternyata ada. Nah, kita tahu bahwa yang namanya dioda, ya, dioda silikon itu punya yang namanya tegangan majunya, ya, forward voltage-nya adalah sebesar 0,7 volt. Sehingga kalau kita pengen mengukur nilai keluaran dari dioda ini, maka kita punya satu ketentuan bahwa VP out ya. Ya, kalau yang tadi di sini adalah VP tapi kita tambahkan di sini adalah VP in ya. Ini VP out ya, adalah sama dengan VP in dikurangi 0,7 volt. Hasilnya adalah ya 14,14 volt dikurangi 0,7 volt. Hasilnya adalah kurang lebih sekitar 13,44 volt. Ya, inilah VP out yang terukur pada sisi outputnya. Nah, gitu. Nah, kemudian kita punya satu permasalahan ya. Kalau ini nanti kita simulasikan, kita ngukur menggunakan voltmeter. Oke, kita coba simulasikan. Ya, seperti ini. Kita coba jalankan. Ya. Kita coba perhatikan di sini. Ini adalah bentuk gelombang. Ya. Nah, perhatikan di sini. Yang warna merah ini adalah input, yang warna biru adalah output. Kalau gambarnya digabungkan dalam sebuah gambar osiloskop seperti ini, kadang-kadang memang membingungkan. Nah, di sisi atas ini, ya, di sisi pojok kiri, ini ada satu trace, ya, pengaturan pada trace osiloskopnya. Ada menggunakan istilah channel measurement, ya, pengukuran pada channel osiloskop. Ya, ini bisa kita geser sebenarnya. Ada dua, ya, 1 dan 2. 1 adalah trace 1, ya, 2 adalah trace yang kedua di sini. Nanti hasilnya menunjukkan level tegangan tertinggi maupun terendah. Ya, misalkan ini saya tentukan ya, untuk memudahkan saya pakai klik kanan. Ya, saya buat di sini adalah yang minimum. Nah, kemudian yang ini yang trace 1 saya taruh di Y maksimum. Nah, kalau seperti ini kita bisa baca bahwa channel A di sisi input ya tegangan tertingginya adalah 14,129 volt.
tegangan terendahnya adalah negatif 14,139 volt. Di sisi B, di sisi output, ya, di sisi output setelah keluar dari dioda, tegangan tertingginya adalah 13,458 volt. Ya, kita bandingkan dengan data yang tadi. Ya, di sini untuk sisi input, ya, yang ini itu nilainya adalah 14,14. Ya. Jadi nilainya nggak jauh berbeda. Di sisi output di sini 13,458, di sini adalah 13,44 volt. Jadi nilainya juga tidak terlalu selisih jauh. Nah, di sini untuk lembahnya atau yang terendahnya adalah negatif 31. Nah, ini ada kesalahan di sini. Bukan kesalahan di pengukuran, tapi dia salah membaca. Ya. Karena dia membaca di sisi minimumnya pengukuran yang ada di trace-nya ini. Sehingga nanti kalau kita pengen tahu nilai ini, lebih baik ya kita pisahkan antara input dan output ya rangkaian. Jadi nanti gambar osiloskopnya hanya merepresentasikan outputnya saja. Coba kita lihat di sini. Ya, kita stop. Kita arahkan ke titik 0 detik. Kita bisa lihat di sini ada dua trace yang tadi. Ya, misalkan ini saya setting minimumnya, yang satunya saya setting untuk gelombang tertingginya atau VP. Ya, kita bisa lihat tertingginya adalah 13,458. Kemudian terendahnya adalah ini ya. Oh, data tadi kayaknya tidak terlalu jauh berbeda ya. Negatif 26,875 milivolt. Jadi ada sedikit nilai tegangan yang di bawah 0 ya. Tapi nilainya kecil sekali. Nah, ini hanya untuk memudahkan saja memberikan pembacaan nilai tegangan pada osiloskop. Nah, selanjutnya di sisi voltmeter. Nah, di sisi voltmeter, ingat kita menggunakan voltmeter DC. Ya, karena sudah keluar dari dioda, maka dia adalah DC. Ya, nilainya adalah 4,189. Agak sedikit berbeda dengan hasil pengukuran kita. Ya, agak lumayan ya selisihnya 13,458. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena ya, pengukuran pada voltmeter dengan pengukuran pada VP adalah satu nilai pengukuran yang berbeda. Oke, perhatikan ya. Kalau kita menggambarkan bentuk gelombang, ingat kalau satu gelombang di sini, ya, setengah gelombangnya di sini ya, ini adalah pi, ya, di sini adalah 2pi. Ya. Ingat, di sini kita hanya menganalisa setengah gelombangnya saja, karena ini adalah penyearah setengah gelombang. Ya. Maka ada satu ketentuan bahwa yang namanya VDC atau tegangan pada voltmeter, tegangan yang terukur pada voltmeter, itu dibuat satu ketentuan ya, dengan rumus yaitu VP out atau keluaran dibagi dengan nilai pi. Ya. Kita punya nilai tadi 13,44 dibagi dengan 3,14. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4,28 volt. Nah, inilah hasil akhir ketika kita menggunakan VDC. Coba kita lihat yang tadi, nilainya adalah untuk VDC-nya adalah sebesar 4,19 volt kalau kita buatkan 2 digit di belakang koma. Hasil ini tidak terlalu selisih jauh dengan hasil perhitungan kita. Nah, itulah sedikit analisa rangkaian penyearah setengah gelombang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita nanti akan lanjutkan di penyearah gelombang penuh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.